Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, apa kabar? Luar biasa, meskipun kita tetap minggu ini ketemu di dalam komunitas rumah-rumah kita masing-masing, tapi sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan pemeliharaan penyertaan Tuhan tidak pernah berubah atas hidup kita. Pagi hari ini kita berkumpul kembali di dalam rumah-rumah kita untuk kita melakukan ibadah bersama. Nah, pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema kembali kepada esensi. Sebelum kita membaca, merenungkan, bahkan mendengarkan kebenaran demi kebenaran firman Tuhan, mari saya mengajak Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan kembali kami untuk melakukan ibadah bersama di dalam rumah-rumah kami masing-masing. Kami berdoa supaya lawatan Tuhan, pernyataan-pernyataan Tuhan terjadi dan kami nikmati bersama-sama. Sesuai dengan karunia kami masing-masing, Tuhan pakai hidup kami untuk saling membangun dan dibangun menjadi eklesia, menjadi bait-Mu, menjadi rumah tempat kediaman-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati kami semua dengan keluarga kami masing-masing, dengan berkat yang sama, pengurapan yang sama, dan lawatan yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bersukacita karena Tuhan hidup atas setiap kita. Amin. Kita percaya pasti ada penyertaan dan lawatan Tuhan yang Tuhan sediakan dalam kondisi apapun. Secara khusus, di dalam kondisi di masa sukar sampai dengan hari ini kita mengalaminya di kota kita, bahkan atas bangsa kita. Nah, tanpa disadari Bapak Ibu, di dalam masa sukar saat ini yang kita alami hari-hari ini, Tuhan telah membawa setiap kita kembali kepada esensi gereja yang Tuhan tetapkan atas hidup kita. Nah, esensi gereja ada dua. Yang pertama adalah mengalami Kristus. Yang kedua adalah membangun hubungan. Inilah esensi gereja yang harus kita perhatikan. Yang pertama ialah mengalami Kristus, itu bicara up kita dengan Allah, kita dengan Tuhan. Yang kedua adalah membangun hubungan di antara satu dengan yang lain. Ini bicara juga in dan out. Bicara di dalam komunitas dan kita menjangkau komunitas yang baru ataupun jiwa-jiwa yang baru. Dua kebenaran ini menjadi esensi yang tidak boleh tidak ada. Harus ada di dalam gereja atau yang disebut bait Allah. Dua hal ini menjadi tujuan Allah membangun kita sebagai baitnya. Mengalami dia dan satu dengan yang lain dibangun bersama-sama untuk menggenapi seluruh panggilan dalam perjanjiannya. Jadi esensi gereja sekali lagi Bapak Ibu bukan fasilitas, bukan juga liturgi ataupun acara. Tetapi kembali lagi mengalami Kristus dan membangun hubungan, itulah yang menjadi esensi. Dan bentuk atau model yang tepat untuk menghidupi esensi gereja, mengalami Kristus dan membangun hubungan adalah komunitas. Kumpulan orang-orang dalam jumlah yang kecil, komunitas. Seperti halnya keluarga yang ada di rumah-rumah. Bukan lagi kumpulan banyak orang berjemaah yang pernah kita lakukan, yang sering kita lakukan di hari Minggu. Di dalam bahasa Latinnya, komunitas terdiri dari dua kata. Yang pertama, com, yang artinya menjelaskan saling atau bersama-sama. Yang kedua, munus, artinya menjelaskan tentang pemberian ataupun memberi. Jadi komunitas artinya kelompok kecil di mana setiap orang saling memberi.
ataupun berfungsi. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 14 ayat 26, tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Berarti tiap-tiap orang tidak boleh tidak mempersembahkan sesuatu ketika beribadah di dalam komunitas orang-orang yang berkumpul dalam jumlah yang kecil. Bukan hari Minggu. Perhatikan Bapak Ibu, karena gereja yang sekarang yang kita lakukan di hari Minggu yang sebelumnya kita terus lakukan adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama beribadah di gedung. Kumpulan rame-rame di gedung. Tidak ubahnya kumpulan itu mirip dengan seminar ataupun sekolah, bukan komunitas. Karena tidak semua orang mengalami Kristus dan bisa membangun hubungan saling satu dengan yang lain. Ada yang dilawat Tuhan, ada yang juga tidak dilawat Tuhan, ada yang kenal dan ada yang tidak kenal satu dengan yang lain. Dan waktunya pun tidak cukup untuk bisa hidup saling satu dengan yang lain kalau kita berkumpul rame-rame berjemaah di hari Minggu. Karena setiap orang yang datang Bapak Ibu di hari Minggu itu fokusnya ke depan. Duduk berbaris secara konvensional Bapak Ibu dan kemudian mendengar dan menerima pelayanan orang-orang yang ada di depan. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, setelah habis pelayanan ibadah, setiap orang-orang yang mendengar dan ikut liturgi acara ibadah hari Minggu memberikan persembahan. Maaf, mungkin ini tidak ubahnya seperti membayar orang-orang yang sudah pelayanan di depan. Nah, berbeda dengan komunitas. Kalau di dalam komunitas, kumpulan orang-orang yang kecil, artinya yang sedikit, ataupun di dalam keluarga, ataupun di rumah-rumah, setiap setiap anggotanya berkeliling, saling membagi, memberi, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Pusatnya hanya Tuhan, dan Tuhan yang melawat setiap orang-orang yang ada di dalam komunitas tersebut. Melawat, melayani, bahkan menjamah setiap anggota-anggota yang ada di dalam komunitas tersebut. Perhatikan, kalau seseorang berangkat dari rumah ke tempat ibadah, yang biasa dilakukan, hidup berjemaah. Mungkin tidak hanya sekedar Bapak Ibu atas nama Tuhan ataupun sedang mencari Tuhan atau mau bersembahyang ataupun sedang memuji, berdoa kepada Tuhan dalam ibadah. Tetapi justru Bapak Ibu tanpa disadari tersirat perasaan-perasaan dalam kehidupan mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Misalnya, kalau dalam melaksanakan ibadah berjemaah bersama-sama setiap hari Minggu, bukan hanya sekedar kembali lagi mencari Tuhan, berdoa, terus memuji Tuhan dalam ibadah bersama-sama, tapi ada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Misalnya bertemu dengan sahabat, teman, saudara satu dengan yang lain. Selama seminggu tidak ketemu. Dan kemudian bertemu juga dengan pendetanya ataupun tokoh-tokoh orang-orang yang ada di sekitar tempat ibadah yang dianggap sebagai teladan ataupun contoh dan sebagainya. Ataupun Bapak Ibu menikmati acaranya, menikmati liturgi semua fasilitas yang ada di tempat itu bersama-sama. Perasaan-perasaan hidup berjemaah inilah yang sebenarnya menjadi budaya kita di hari Minggu kalau kita bertemu bersama-sama di gedung. Menjadi kebutuhan beribadah lebih afdol. Saudaraku perhatikan, banyak orang bilang kalau belum datang ke gedung gereja dan ngumpul bersama-sama belum beribadah. Ini menjadi liturgi yang sulit dihilangkan.
Nah, Bapak Ibu perhatikan, dengan adanya virus yang melanda kota kita, bahkan bangsa kita secara khusus, Bapak Ibu, memaksa kita sebagai orang Kristen kembali kepada esensi gereja. Dengan kumpulan orang-orang yang dalam jumlah kecil, memaksa setiap orang untuk bisa mengalami Kristus secara pribadi dan berfungsi satu dengan yang lain sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan untuk membangun dan dibangun bersama-sama. Bukan seperti hari Minggu. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Ayat ke-7, 11, dan 18. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku. 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sekali lagi, tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh, tiap-tiap orang. Yang ayat ke-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Kembali lagi, ayat ini menjelaskan tiap-tiap orang secara khusus diberikan karunia. Ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Masing-masing secara khusus berarti tiap-tiap orang diberikan karunia untuk melengkapi tubuh seperti yang dikehendakinya. Kalau kita baca satu ayat lagi Bapak Ibu, Efesus pasal yang keempat ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Setiap orang diberikan anugerah karunia-karunia secara khusus untuk berfungsi membangun tubuhnya. Tidak ada yang tidak diberikan karunia. Tidak ada yang tidak berfungsi. Nah, kembali lagi Bapak Ibu. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita beribadah dalam komunitas? Menghidupi esensi gereja. Yang pertama, kita harus belajar saling menemukan karunia kita. Dan kasih karunia yang diberikan Allah kepada masing-masing kita dalam keluarga, dalam komunitas, kumpulan orang-orang yang jumlahnya terbatas ini, komsel, ataupun komunitas rumah kita masing-masing. Setiap kita harus belajar menemukan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Bahkan kasih karunia apa yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Tanpa kita mengetahui karunia-karunia dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada setiap orang ataupun masing-masing kita, maka mustahil kita juga bisa berfungsi untuk membangun dan dibangun menjadi tubuhnya, menjadi baitnya. Yang mengalami Kristus, yang membangun hubungan satu dengan yang lain terikat. Jadi menemukan karunia-karunia dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita, itu menjadi awal untuk kita bisa berfungsi. Yang kedua Bapak Ibu, kita harus melatih karunia-karunia dan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Kalau kita sudah menemukannya, kita harus melatihnya, menggunakannya. Di mana? Di dalam komunitas di mana kita beribadah. Di rumah-rumah, bukan di hari Minggu,
Bukan hidup berjemaah rame-rame ketika kita berangkat ke gedung. Bukan. Justru di rumah-rumahlah karunia-karunia yang Tuhan berikan. Dan kasih karunia-Nya itu diwujudkan, dilakukan, difungsikan untuk dibangun dan membangun. Satu dengan yang lain sebagai anggota tubuh Kristus secara komunitas. Ada dua jenis karunia yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah karunia motivasi. Yang kedua adalah karunia roh. Kalau kita baca di dalam Roma 12 ayat ke-6 sampai dengan ke-8, itu menjelaskan 7 karunia motivasi Bapak Ibu. Yang pertama, bernubuat. Yang kedua, melayani. Yang ketiga, mengajar. Yang keempat, menasehati. Yang kelima, memberi. Yang keenam, memimpin. Yang ketujuh adalah murah hati atau suka menolong. Mari perhatikan, supaya kita bisa berfungsi, temukanlah karunia-karunia motivasi yang Tuhan berikan. Apakah kita ini diberikan karunia motivasi bernubuat? Kalau kita diberikan karunia motivasi bernubuat, berarti setiap kita harus dibangun oleh kebenaran firman supaya menimbulkan, menghasilkan iman. Supaya kita bisa bernubuat satu dengan yang lain. Menyatakan Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat atas hidupmu. Percaya bahwa Allah sanggup menolong. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Nubuatan perlu disampaikan untuk membangun satu dengan yang lain. Melayani. Ini bukan hanya khusus untuk orang-orang yang suka melayani. Tetapi setiap kita harus punya karunia motivasi melayani satu dengan yang lain. Bukan hanya dilayani, tetapi melayani. Sama seperti Kristus datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Mengajar. Satu dengan yang lain harus belajar untuk saling mengajar dengan apa yang kita terima dari Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi setiap kita setiap hari, itu menjadi dasar untuk kita bisa mengajar orang lain. Menasehati. Belajar bagaimana kita mengencourage setiap saudara kita. Menolong mereka, menasehati, mengingatkan. Memberi, belajar untuk kita bisa berbagi satu dengan yang lain. Bukan hanya berbagi firman Tuhan, tetapi berbagi juga dengan kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Makanan, minuman, pakaian, apa yang kita punya, yang Tuhan beri, kita belajar untuk memberi. Memimpin, menolong bagi setiap orang lain yang ada di sekitar kita, keluarga kita, untuk terus dipimpin di dalam setiap rencana dan maksud abadi Allah. Murah hati ataupun suka menolong, suka melakukan hal-hal yang membantu orang lain. Ini harus kita praktekkan di dalam komunitas. Ketika kita beribadah bersama-sama. Nah, temukan Bapak Ibu. Temukan karunia-karunia motivasi ini. Supaya kita bisa praktek bersama-sama di dalam ibadah di rumah-rumah keluarga kita masing-masing. Yang kedua Bapak Ibu, karunia roh. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai ke-11. Ada 9 karunia-karunia roh. Yang pertama, karunia berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Yang ketiga, karunia memberikan iman, membagikan iman, mengimpartasikan iman. Yang keempat, karunia menyembuhkan. Yang kelima, karunia mujizat, menumpangkan tangan, melepaskan dan mengikat kuasa pekerjaan roh jahat. Yang keenam, bernubuat. Yang ketujuh, membedakan bermacam-macam roh supaya tidak salah. Ini roh Allah ataupun ini roh setan.
harus bisa memilah-milah. Yang ke-8, karunia berbahasa roh. Ya, yang ke-9 adalah menafsirkan bahasa roh. Karunia-karunia roh ini juga harus kita temukan di dalam Tuhan ketika kita mengalami Kristus. Dan kalau dua jenis karunia ini kita temukan dan kita belajar latih, hidupi, lakukan, maka kita akan bisa berfungsi di dalam ibadah komunitas. Lawatan, perjumpaan dengan Tuhan, kebangunan rohani terjadi di dalam komunitas keluarga, rumah, komunitas sel kita. Setiap kali ketika kita melakukannya. Lawatan dan jamahan Tuhan, kebangunan rohani bukan hanya terjadi di hari Minggu ketika kita hidup beribadah berjemaah rame-rame. Dengan situasi, kondisi yang sukar di masa sulit ini, ketika ibadah Minggu yang biasa kita lakukan berjemaah ditiadakan, tidak mengurangi Bapak Ibu lawatan, mujizat, kesembuhan, kemerdekaan juga terjadi dalam komunitas di mana kita beribadah di rumah-rumah, keluarga, komunitas sel kita masing-masing. Baik Afruta maupun pemuritan juga. Lawatan Tuhan tetap nyata. Bukan hanya di hari Minggu tetapi dalam komunitas. Karena esensi gereja dihidupi. Mengalami Kristus dan membangun hubungan itu dipraktekkan lebih nyata. Daripada dalam komunitas ibadah Minggu yang kita bareng-bareng rame-rame yang ada di gedung. Mari Bapak Ibu, dengan kondisi yang sekarang ini masih kita jalani, mari kita temukan karunia-karunia yang Tuhan berikan dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita, masing-masing kita, anggota-anggota keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ada di dalam komunitas rumah kita. Pastikan, karena lawatan Tuhan, janji Tuhan tetap akan dinyatakan. Jadi kembali lagi, esensi gereja harus kita hidupi di masa sukar ini. Puji Tuhan, kalau kita dibawa untuk mengerti maksud abadi Tuhan di dalam kondisi sukar saat ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang pagi hari ini menyegarkan hati dan pikiran setiap kami. Kami ngerti Tuhan, yang disebut gereja adalah komunitas. Kami mau membangun komunitas di mana kami bisa menghidupi esensi gereja, mengalami Kristus, dan membangun hubungan saling satu dengan yang lain. Saling membangun, saling dibangun menjadi eklesia, tubuh dan bait Allah yang sejati di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih sukacitamu, lawatanmu tidak mengurangi ketika kami berkumpul dalam komunitas yang sedikit Tuhan, di rumah-rumah. Kami percaya inilah waktunya kami mempraktekkan esensi gereja. Di tengah-tengah masa sulit dan sukar ini, kami harus berfungsi satu dengan yang lain untuk saling dibangun dan membangun Tuhan. Terima kasih berkat-Mu, lawatan-Mu nyata atas hidup setiap kami ketika kami mempraktekkan kebenaran-kebenaran yang Tuhan ajarkan bagi kami. Karunia-karunia motivasi dan karunia-karunia roh yang Tuhan siapkan bagi kami untuk supaya setiap kami berfungsi menjadi anggota-anggota tubuh Kristus, membangun tubuh Kristus di muka bumi ini menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa lebih dalam lagi membahas
bagaimana bisa menemukan karunia-karunia motivasi ataupun karunia-karunia roh. Kalau ada kesempatan minggu depan, kita akan bahas lebih detail lagi dalam praktek praktisnya dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam kehidupan kita ketika kita beribadah, supaya benar-benar nyata Yesus mati dan bangkit buat kita, dan lawatannya tetap kita alami dalam kondisi apapun. Tuhan memberkati.